Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke channel Sahibuddin Official. Kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang bersumber dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Tentunya kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah ini sudah tidak langka lagi bagi kawan-kawan atau pemirsa yang ada di rumah untuk mengenalnya lebih jauh. Itu pasti ada dipelajari di setiap pondok-pondok pesantren ataupun dayah-dayah yang ada hampir di seluruh Indonesia. Baik, kali ini kita akan membahas sebuah hadis Arba'in yang ke-1 ya, yaitu tentang masalah niat dan ikhlas. Yang pertama kita bacakan dulu teks Arabnya. Al-hadisul awal. An Amiril Mu'minina Abi Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ilad dunya yusibuha wa mar'at yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih muttafaqun alaih. Artinya, dari Amirul Mukminin Abu Habs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena kesenangan dunia atau karena seseorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya. Diriwayatkan oleh dua orang ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, orang Bukhara, dan Abul Husain Muslim bin Al-Hazzaz bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi di dalam kedua kitabnya yang paling syahih di antara semua kitab hadis, Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Nah, di sini kita lihat, sebelum kita bahas atau kaji lebih lanjut, ada yang menarik di sini, yaitu penggunaan kalimat an Amirul Mukminin Abi Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai kepada muttafaqun alaih. Yang saya bacakan tadi diriwayatkan oleh dua orang ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Bardizbah Al-Bukhari. Di sini kalau kita lihat bahwasanya kebiasaan orang-orang Arab itu jelas banyak menggunakan bin di sini. Meskipun di sini hanya binnya hanya 3,
Tapi di dalam hadis-hadis yang lain itu kadang-kadang binnya itu sampai berpuluh-puluh. Nah, itu menunjukkan bahwasanya mereka itu suka sekali mencantumkan nama ayahnya untuk mendapatkan legalitas atau keturunan yang sah. Tentu beda sekali dengan kita yang ada di kampung-kampung. Bahkan kalau kita menamai atau menyebut orang tua mereka justru bakalan marah karena orang tuanya kita sebut. Tapi berbeda dengan orang Arab. Mereka itu bangga kalau sebutan binnya itu jelas sampai kepada 3 generasi, 4 generasi atau 5 generasi. Nah, itu hal yang menarik yang saya ungkapkan dari teks-teks Arab, khususnya yang ada di kitab-kitab hadis. Kemudian kita masuk ke penjelasan. Hadis ini adalah hadis sahih yang telah disepakati kesahihannya. Kalau kita baca kitab-kitab hadis, memang kalau muttafaqun alaih itu yaitu adalah pasti hadis sahih ya. Hadis yang telah disepakati kesahihannya, ketinggian derajatnya, dan di dalamnya banyak mengandung manfaat. Imam Bukhari telah meriwayatkannya pada beberapa bab pada kitab sahihnya. Juga Imam Muslim telah meriwayatkan hadis ini pada akhir bab jihad. Jadi muttafaqun alaih itu ya sama juga dengan rawahul Bukhari wal Muslim. Itu sama artinya dengan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Karena kalau sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka itu disebut dengan muttafaqun alaih ataupun hadis sahih. Hadis ini adalah salah satu pokok penting dalam ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Begitu pula kata Imam Baihaqi dan lain-lain. Hal itu karena perbuatan manusia terdiri dari niat di dalam hati, ucapan dan tindakan. Nah, hadis innamal a'malu binniyat ini dikatakan adalah sepertiga ilmu. Jadi bisa dibayangkan betapa bahwa pentingnya niat itu dalam diri dan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa demikian? Ya, karena itu dikatakan bahwa niat itu hampir semua manusia itu harus ada niat di dalam hati, ucapan dan tindakan. Terlebih-lebih kalau kita menjalankan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan niat merupakan salah satu dari bagian itu. Dalam kita manusia itu punya hati, punya ucapan, punya tindakan, itu pasti ada niat di dalamnya. Bahkan di luar dari ibadah pun sering dikait-kaitkan dengan niat. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i, hadis ini mencakup 70 bab fikih. Sejumlah ulama mengatakan hadis ini mencakup sepertiga ajaran Islam. Tentu saja kita tidak kaget dengan penjelasan ulama ini yang mengatakan bahwa hadis ini mencakup sepertiga ajaran Islam. Bayangkan, karena kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala hampir bisa dikatakan semuanya bergantung pada niat. Kalau tidak ada niat, tentu amal dan perbuatan ibadah kita menurut hadis yang sahih itu tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama gemar memulai karangan-karangannya dengan mengutip hadis ini. Di antara mereka yang memulai dengan hadis ini ada pada kitabnya adalah Imam Bukhari. Abdurrahman bin Mahdi berkata, bagi setiap penulis buku hendaknya memulai tulisannya dengan hadis ini untuk mengingatkan para pembacanya agar meluruskan niatnya. Nah, inilah hal yang menarik dari hadis innamal a'malu binniyat. Bahkan ulama-ulama besar sekalipun
mereka kalau mengarang kitab itu menuliskan di dalam kitabnya mereka itu tentang pentingnya berniat ketika mempelajari sebuah kitab agar di kemudian hari niatnya menjadi lurus karena Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan faedah dan manfaat yang bagus ataupun baik. Hadis ini dibanding dengan hadis-hadis yang lain adalah hadis yang sangat terkenal. Ya pasti saja terkenal karena kalau sekiranya kita belajar baik di pondok pesantren ataupun bahkan di luar pondok pesantren pun, hadis ini adalah hadis yang masyhur di kalangan masyarakat, terlebih-lebih pada santri. Tetapi dilihat dari sumber sanadnya, hadis ini adalah hadis ahad karena hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ahad ini bisa kita pelajari di kitab Mustalahul Hadis. Apa itu hadis ahad? Dari Umar hanya diriwayatkan oleh Alqamah bin Abi Waqqas, kemudian hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dan selanjutnya hanya diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Kemudian barulah menjadi terkenal pada perawi selanjutnya. Lebih dari 200 orang rawi yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dan kebanyakan mereka adalah para imam. Jadi ya, meskipun hadis ini menurut sebagian ulama adalah hadis ahad, tapi hadis ini jelas-jelas masyhur dan hadis ini adalah muttafaqun alaih. Artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan ada di kitab hadis Bukhari dan di kitab hadis Muslim. Yang pertama kita bahas kata innama bermakna hanya, pengecualian, yaitu menetapkan sesuatu yang disebut dan mengingkari selain yang disebut itu. Ya, tidak boleh keluar, hanya saja, berarti dibatasi. Kata hanya tersebut terkadang dimaksudkan sebagai pengecualian secara mutlak dan terkadang dimaksudkan sebagai pengecualian yang terbatas. Untuk membedakan antara dua pengertian ini dapat diketahui dari susunan kalimatnya. Misalnya kalimat pada firman Allah ada juga innama anta munzirun, engkau Muhammad hanyalah seorang penyampai ancaman. Quran surah Ar-Ra'd ayat 7. Kalimat ini secara sepintas menyatakan bahwa tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah menyampaikan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mempunyai tugas-tugas lain. Begitu juga dengan seorang pendakwah, tentunya seorang dai yang innama anta munzirun, engkau hanya seorang penyampai. Ya, kita hanya menegakkan amar ma'ruf nahi wal munkar. Ya, kalau tidak dipatuhi, kalau tidak dituruti, ya berarti itu bukan salah kita lagi, yang jelas sudah kita sampaikan. Padahal sebenarnya beliau mempunyai banyak sekali tugas seperti menyampaikan kabar gembira dan lain sebagainya. Begitu juga kalimat pada firman Allah innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan dan permainan. Quran surah Muhammad ayat 36. Kalimat ini wallahu a'lam menunjukkan pembatasan berkenaan dengan akibat atau dampaknya. Apabila dikaitkan dengan hakikat kehidupan manusia, maka kehidupan dapat menjadi wahana berbuat kebaikan. Dengan demikian, apabila disebutkan kata hanya dalam suatu kalimat, hendaklah diperhatikan betul pengertian yang dimaksudkan. Pada hadis ini, kalimat segala amal hanya menurut niatnya. Yang dimaksud dengan amal di sini adalah semua amal yang dibenarkan syariat. Sehingga setiap amal yang dibenarkan syariat tanpa niat maka tidak berarti apa-apa menurut agama Islam. Ya, seperti sholat harus ada niat, kalau tidak ada niat tentu tidak sah. Seperti puasa harus ada niat, kalau tidak ada niat tentu tidak sah. Dan lain-lain sebagainya.
harus ada niat, terutama ibadah sholat, dan baik itu sholat sunat ataupun sholat wajib. Tentang sabda Rasulullah, semua amal itu tergantung niatnya. Ada perbedaan pendapat para ulama tentang maksud kalimat tersebut. Sebagian memahami niat sebagai syarat sehingga amal tidak sah tanpa niat. Sebagian yang lain memahami niat sebagai penyempurna sehingga amal itu akan sempurna apabila ada niat. Namun mayoritas ulama tentunya mensyaratkan niat ini sebagai syarat suatu amal ibadah. Bahkan kalau kita mandi janabah sekalipun, kalau tidak diiringi dengan niat, maka mandi janabah kita itu akan sia-sia dan tidak akan diterima. Kedua, kalimat dan setiap orang yang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Oleh Habib jelaskan bahwa kalimat ini menunjukkan pengertian yang berbeda dari sebelumnya, yaitu menegaskan sah tidaknya amal bergantung pada niatnya. Juga Syekh Muhyiddin An-Nawawi menerangkan bahwa niat menjadi syarat sahnya amal, sehingga seseorang yang mengqada solat tanpa niat maka tidak sah salatnya. Wallahu a'lam. Ya, tentu saja mayoritas ulama mengatakan atau berpendapat bahwasanya niat itu wajib dilaksanakan. Kalau tidak diiringi dengan niat, maka dalam amal ibadah kita maka itu tidak ada artinya. Ketiga, kalimat dan barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Menurut penetapan ahli bahasa Arab bahwa kalimat syarat dan jawabnya, begitu pula mubtada, subjek dan khabar predikatnya haruslah berbeda. Sedangkan di kalimat ini sama. Karena itu kalimat syarat bermakna niat atau maksud baik secara bahasa atau syariat. Maksudnya barang siapa berhijrah dengan niat karena Allah dan Rasulnya maka akan mendapatkan pahala dari hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini memang muncul karena adanya seseorang lelaki yang ikut hijrah dari Makkah ke Madinah untuk mengawini perempuan bernama Ummu Qais. Jadi kan ada teks hadis tadi, barang siapa yang hijrah karena perempuan maka ya itu saja yang dia perdapati. Tapi jika kita berniat untuk atau karena Allah Subhanahu wa taala maka tentu pahala jua yang akan kita dapati. Kalau kita berniat hanya untuk harta, kalau kita berniat hanya untuk tahta, wanita, ya maka pahala dan tentu tidak akan kita dapat. Yang kita dapat hanya apa yang kita niatkan. Kalau wanita yang kita niatkan, tentu kita akan hanya mendapatkan wanita. Ini ibarat berhijrah tadi ya, bukan karena disuruh Rasul. Kalau kita misalnya pergi naik haji hanya untuk refreshing, tidak ada niat haji, ya tentu kita tidak, haji kita belum dikatakan haji, tapi niat kita itu hanya untuk refreshing, ya berarti kita hanya mendapatkan untuk sekedar liburan. Nah, itulah yang membedakan ruh antara niat, antara ruh niat dengan yang tidak berniat. Dia berhijrah tidak untuk mendapatkan pahala hijrah, karena itu dia dijuluki muhajir Ummu Qais. Wallahu a'lam. Jadi ini singgungan kepada sahabat tadi yang tidak tulus dalam melaksanakan perintah atau hijrah yang disuruh oleh Rasulullah, sampai dia diejek atau disindir oleh kawan-kawannya menjadi muhajir Ummu Qais. Jadi semua tergantung kepada niat kita. Niat, meskipun amalan-amalan itu amalan dunia, jika diniatkan ya tentu akan mendapat pahala. Seperti ketika kita ingin tes menjadi polisi atau tentara, padahal itu amalan dunia. Tapi kalau kita meniatkan untuk membela rakyat, mengayomi rakyat, melindungi rakyat, itu bisa jadi kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena niat kita yang bagus karena Allah. Fa hijratuhu wa man kanat, dan siapa-siapa yang niatnya kepada faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih,
fahijratuhu ilallah wa rasulih. Semua tergantung kembali kepada niatnya. Ketika kita ingin menjadi Pak Kecik atau Pak Camat atau Pak Bupati, meskipun itu amalan dunia, kalau kita niatkan untuk supaya menolong umat Islam, ya tentu saja kita akan mendapat pahala. Tapi kalau sebaliknya hanya untuk mendapatkan harta dan jabatan, tentu kita tidak akan mendapatkan pahala dan kita hanya mendapatkan apa yang kita niatkan, yaitu harta dan jabatan. Mungkin ini dulu ya guys atau kawan-kawan yang bisa kita share untuk kali ini. Mungkin kita akan lanjut di part kedua, kajian-kajian hadis arba'in yang menarik, dan ikuti terus channel kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.